Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antena Laboratori. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat antena microstrip triangular patch atau patch berbentuk segitiga dengan nilai frekuensi 2,4 dengan nilai substrat atau konstanta dielektrik sebesar 4,3 dengan ketebalan 1,6 mm. Selanjutnya kita dapat membuka CST Studio. Selanjutnya kita memilih new template. Klik pada bagian new template. Selanjutnya pada bagian create project template ini kita bisa langsung pilih microwave dan RF atau optical. Selanjutnya kita memilih antena, bisa kita next. Pada bagian ini kita pilih planar, bisa kita next dan pilih time domain. Nah, berikut adalah satuan frekuensi yang nantinya akan kita pakai. Nah, pada bagian ini kita dapat memasukkan frekuensi minimum dan maksimum karena kita menggunakan frekuensi kerja di 2,4, maka frekuensi minimumnya dimasukkan sebesar 2,3 dan frekuensi maksimumnya sebesar 2,5. Pada bagian ini bisa kita checklist E-field, H-field, dan far-field. Selanjutnya bisa kita next. Pada bagian ini bisa kita namakan sesuai yang kita inginkan. Pada kali ini saya memberikan nama adalah triangular. Oke, bisa kita finish. Oke, selanjutnya bisa kita isi parameter yang akan kita gunakan. Untuk parameter yang pertama, di sini ada LF dengan nilai 22,8. Selanjutnya parameter kedua ada WO sebesar WO ini bisa diartikan sebagai WF ya teman-teman. Sebesar 4,82. Selanjutnya yang ketiga itu parameter WS sebesar 9,6. Selanjutnya ada parameter LS sebesar 9,6 juga. Oke, selanjutnya itu ada A atau sisi dari masing-masing segitiga sebesar 54,9. Lalu ada parameter H sebesar 1,6 dan merupakan ketebalan. Dan terakhir ada parameter T sebesar 0,5
0,005. Oke, selanjutnya akan kita buat patch segitiganya. Pada bagian ini bisa kita lakukan pembuatan di modeling, bisa digunakan pada curve di bagian polygon. Selanjutnya bisa juga pada extrude face. Nah, pada tutorial kali ini saya akan membuat dengan extrude face. Lalu ketika sudah diklik, maka kita memencet escape, berikan nama patch pada name. Selanjutnya lalu berikan height sebesar 0,035, dan untuk sisi X pertama itu sebesar 0 dan sisi Y sebesar 54,9. Selanjutnya pada sisi yang kedua, X-nya sebesar minus 54,9 dan Y-nya sebesar 0. Selanjutnya untuk sisi yang ketiga sebesar 54,9 dan Y-nya sebesar 0. Oke. Kita akan melihat satu sisi di bagian segitiganya. Selanjutnya adalah sisi lain. Bisa kita lihat berikut adalah segitiga yang sudah kita buat tadi. Bisa kita preview terlebih dahulu. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, bisa kita oke. Sorry karena ini belum diganti materialnya tadi sehingga berwarna hijau. Ketika sudah kita mengganti warna dengan material dengan copper, maka nanti akan berwarna kuning. Oke, tidak apa-apa, kita membuat fit terlebih dahulu. Pada bagian fit, kita menggunakan komponen brick pada modeling. Oke, selanjutnya klik escape. Selanjutnya kita berikan nama fit, dan untuk nilai-nilainya W-min sebesar minus WO per 2, U-max-nya sebesar WO per 2. Oke, jangan lupa untuk menambahkan WCS sebelumnya. Oke, saya ulang. Untuk W-min-nya itu sebesar minus W0 per 2. Minus WO per 2. U-max-nya sebesar WO per 2. V-min-nya sebesar 0. V-max-nya sebesar minus LF. Dan W-min-nya sebesar 0 juga. Dan nilai untuk W-max sebesar minus 0,035 atau minus T. Oke, pada bagian ini bisa kita ganti untuk materialnya.
bisa kita ganti dengan Cooper Analyte. Oke, jika sudah bisa kita langsung preview, maka akan muncul garis di bawah. Oke, bisa kita oke. Karena tadi kita belum mengganti patch dengan material Cooper, maka akan kita ulang pembuatan segitiganya tadi. Caranya masih sama ya teman-teman, hanya kita mengganti dengan material Cooper. Oke, ini bisa kita dilihat dulu segitiganya. Kita balik lagi ke extrude face, lakukan cara yang sama dengan yang tadi. Oke, jika sudah, segitiganya akan berwarna kuning. Lalu kita ganti untuk materialnya Cooper dan nanti akan menjadi warna kuning. Oke, karena sudah merubah materialnya. Oke, pada bagian ini kita akan menggabungkan patch dengan fit dengan cara mengeklik pada bagian patch, lalu boolean, klik pada add, selanjutnya fit, lalu bisa kita enter. Oke, pada bagian ini sudah nyambung patch dan fitnya. Oke, selanjutnya pada bagian patch sudah menjadi satu. Selanjutnya akan kita buat komponen bernama substrat dan selanjutnya akan membuat substrat. Bisa langsung klik pada modeling dan brick, bisa langsung kita escape. Selanjutnya untuk namanya bisa kita ganti dengan substrat, dan untuk nilai uminnya sebesar minus WS per 2 dikali 2. Untuk nilai Umax-nya sebesar WS per 2 dikali 2, dan Vminnya sebesar minus 22,8. Untuk nilai Vmax-nya sebesar LS ditambah 20. Terakhir, untuk Wmax-nya sebesar minus H, dan untuk Wmin-nya tadi 0 ya teman-teman. Untuk Wmax-nya sebesar minus H. Dan jangan lupa kita mengganti materialnya dengan material FR-4. Pilih yang rosy ya teman-teman. Oke, selanjutnya jika sudah memilih material FR-4, bisa langsung kita preview saja. Oke, karena ini kecil,
bisa kita ganti untuk nilai U-min dan U-max-nya. Oke, saya ulang ya teman-teman. Untuk nilai U-min-nya sebesar minus WS per 2 dikali 2, dan nilai U-max-nya sebesar WS per 2 dikali 2. Untuk V-min sebesar minus 22,8. Untuk V-max sebesar LS ditambah 20. Untuk W-min-nya sebesar 0, dan untuk W-max-nya sebesar minus H atau 1,6. Oke, bisa kita besarkan ke samping. Oke, sudah terlihat kotak dari substratnya itu sendiri. Oke, jangan lupa untuk menggantinya dengan material Fr-4 losi. Oke, jika sudah, akan dibuat ground plan. Selanjutnya akan dibuat ground plan. Pada bagian ground plan, untuk mempercepat bisa langsung menggunakan atau membuat sama seperti substrat, yaitu dengan cara klik extrude face. Oke, sebelumnya untuk kita mengetahui bagian dari ground plan, bisa kita klik pada bagian pada tombol 3 di keyboard, lalu bisa kita pick face atau dengan memencet tombol F pada keyboard, lalu kita double klik. Selanjutnya klik pada extrude face, berikan nama ground plane dengan height sebesar 0,035. Oke, selanjutnya material untuk ground plane itu sendiri adalah copper. Oke, bisa kita next. Pada bagian ini sudah dibuat ground plane-nya teman-teman, dan di sini pada bagian ground plane juga sudah seperti substrat. Selanjutnya kita akan membuat port di bagian antena di bawah kaki patch. Oke, kita zoom. Pada bagian yang saya tandai. Oke, bisa kita klik pick face atau bisa menekannya dengan tombol F. Oke, cari pada bagian yang saya tandai tadi. Oke, pelan-pelan. Ini pada bagian ini agak sedikit susah ya teman-teman, tapi biasanya tidak seperti ini. Oke, klik aja pada bagian yang tadi saya tandai. Oke, bisa kita double klik. Oke, sudah.
Lalu kita akan membuat port. Pilih Pickface, sudah. Kita ke home, kita ke macros, kita ke solver, lalu pada bagian port kita calculate. Akan terlihat epsilon R sebesar 4,3 dengan nilai konstanta yaitu sebesar 6,52. Jika sudah, akan jadi port yang sudah kita buat tadi. Bisa kita langsung klik dengan tombol 5 pada keyboard. Jika sudah, berikut adalah tutorial yang sudah saya sampaikan terkait triangular patch. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.